Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Muti Azizah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Studi Ilmu Pendidikan Islam. Kita beralih pada pertanyaan yang pertama. Kapankah pendidikan bisa dimulai dan diakhiri? Jawabannya, jadi pendidikan itu dimulai sejak manusia lahir sampai mereka meninggal. Dengan kata lain, pendidikan berlangsung seumur hidup, yaitu sejak bayi dalam kandungan hingga ke liang lahat. Jadi, hakikatnya pendidikan itu berlaku tidak hanya sesaat, namun selamanya. Oleh karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Akan tetapi, yang memiliki peranan utama dalam mendidik anak adalah keluarga. Kita beralih pada pertanyaan yang kedua, yaitu definisikan media pendidikan menurut beberapa ahli. Jadi, yang pertama ada Plato. Jadi, pendidikan menurut Plato adalah sesuatu yang dapat membantu perkembangan individu seseorang dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang dapat memungkinkan tercapainya suatu kesempurnaan. Yang kedua ada Aristoteles. Jadi, menurut Aristoteles, pengertian pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara yang dilakukan demi tujuan negara itu sendiri. Ia memandang bahwa pendidikan merupakan bekal untuk beberapa aktivitas atau pekerjaan yang layak. Pendidikan dipahami dan dipadu oleh undang-undang untuk mewujudkannya sesuai dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangan secara bertahap. Yang terakhir ada Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, pikiran, serta tubuh anak. Tujuan pendidikan sendiri menurutnya terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan. Kita beralih pada pertanyaan selanjutnya, yaitu media pendidikan apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Jadi, ada beberapa media pendidikan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, yaitu yang pertama ada buku teks dan modul, di mana buku teks ini berisi tentang materi ajaran Islam, sejarah, dan akhlak. Sedangkan modul pembelajaran itu berisi tentang struktur yang sesuai dengan kurikulum. Yang kedua ada audiovisual. Jadi yang pertama itu ada video pembelajaran tentang sejarah Islam, cerita Nabi dan Rasul, serta kisah-kisah tauladan. Yang kedua ada rekaman audio seperti ceramah yang berisi tentang ceramah, pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan nasyid atau lagu-lagu Islam. Yang selanjutnya ada multimedia dan teknologi digital, yang mana di sini berisi tentang presentasi PowerPoint yang mendukung penjelasan materi dan aplikasi perangkat lunak yang berisi pembelajaran interaktif tentang tajwid, hafalan, dan pemahaman Al-Quran. Selanjutnya ada model dan alat peraga, di mana model di sini kita bisa menggunakan masjid, Ka'bah, atau artefak sejarah Islam. Poster atau gambar yang menggambarkan tempat-tempat penting dalam Islam seperti halnya Mekah dan Madinah. Dan yang terakhir ada Al-Quran dan hadis, di mana penggunaan Al-Quran dan kitab-kitab hadis adalah sebagai sumber utama ajaran dan referensi dalam pembelajaran. Selanjutnya kita beralih pada pertanyaan yang ketiga, yaitu mendeskripsikan bagaimana cara mengaplikasikan materi kurikulum pendidikan agama Islam dalam pembelajaran pada suatu jenjang pendidikan. Yang di sini ada 3. Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang kedua ada hubungan manusia dengan manusia, dan terakhir ada hubungan manusia dengan alam. Yang pertama ada hubungan manusia dengan Allah. Jadi para pendidik bisa mengajarkan tata cara sholat 5 waktu secara praktis dengan mempraktikkannya di kelas atau di sekolah atau di masjid sekolah. Anak-anak dapat diajari wudu dan sholat berjamaah. Adapun juga para pendidik bisa mengajarkan atau menghafalkan pada anak didik mereka doa-doa harian seperti doa makan, doa sebelum tidur, dan doa bangun tidur. Ataupun juga para pendidik bisa menggunakan lagu atau permainan agar mempermudah hafalan mereka. Yang kedua ada hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi para pendidik bisa mengajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia seperti jujur, sabar, dan tolong-menolong melalui diskusi kelas dan contoh-contoh konkret. Adapun juga
Para pendidik juga bisa menggunakan permainan peran untuk memperhatikan situasi sosial seperti membantu teman yang kesulitan atau berbagi dengan sesama. Yang ketiga atau yang terakhir, hubungan manusia dengan alam. Jadi para pendidik bisa mengajarkan pada anak didik mereka pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya dan merawat tanaman di sekolah. Ataupun juga bisa mengadakan proyek penanaman pohon atau merawat kebun sekolah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam. Jadi dengan menggunakan metode-metode ini, guru dapat mengajarkan dan mengaplikasikan pokok materi kurikulum pendidikan agama Islam dengan cara yang menarik dan bermakna bagi siswa sekolah dasar. Kita beralih pada pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan pengembangan model pendidikan Islam yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem. Jadi ada beberapa komponen utama dalam pendekatan sistem untuk mengembangkan model pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Itu menetapkan tujuan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti membentuk akhlak yang baik, peningkatan keimanan, dan pengembangan keterampilan praktis dalam kehidupan beragama. Yang kedua ada kurikulum, di mana kurikulum ini merancang kurikulum yang terintegrasi dan komprehensif yang mencakup pembelajaran tentang ajaran Islam, sejarah Islam, moralitas, dan keterampilan praktis yang relevan. Yang ketiga, ada metode pengajaran, di mana dalam penggunaan metode ini pengajar harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pendekatan yang berpusat pada siswa untuk mendorong pemahaman yang dalam dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada evaluasi dan penilaian, di mana dalam pengembangan sistem evaluasi ini yang harus memperhitungkan aspek-aspek spiritual, moral, dan akademis siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan hanya prestasi akademis semata. Yang kelima ada lingkungan pendidikan, di mana hal ini menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung seperti keberadaan masjid di sekolah, lingkungan yang aman dan mendukung moralitas serta keterlibatan komunitas Islam dalam pendidikan. Dan yang terakhir ada keterlibatan orang tua dan masyarakat, di mana melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung dan memperkuat pendidikan Islam, misalnya melalui program-program pendidikan keluarga dan kegiatan sosial keagamaan. Pendekatan sistem dalam pengembangan model pendidikan Islam menekankan pentingnya integrasi antara berbagai elemen untuk mencapai pendidikan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi cukup sekian dari video saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.